right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Belajar SI makin asik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang politik etis. Dari latar belakangnya, tujuan, dan juga penyimpangannya. Oke, langsung saja kita ke materinya. Politik etis. Politik etis itu dilatar belakangi dengan adanya kritik terhadap kebijakan tanam paksa yang dilakukan di tanah jajahan Belanda, ya, saat itu adalah Hindia Belanda. Jadi Indonesia dahulu sebelum merdeka namanya adalah Hindia Belanda. Nah, di Hindia Belanda ini diterapkan kebijakan tanam paksa. Tanam paksa itu yaitu rakyat di Hindia Belanda diwajibkan menanam tanaman yang laku di pasaran ekspor saat itu. Dari hasil kebijakan tanam paksa ini, kerajaan Belanda itu mendapatkan keuntungan yang sangat berlipat dari yang kas kerajaan Belanda saat itu defisit menjadi surplus. Jadi berjuta-juta gulden itu masuk ke dalam kas kerajaan Belanda. Nah, kebijakan tanam paksa ini kemudian menuai kritik yang dilakukan oleh Peter Brossow, seorang wartawan The Locomotive. Jadi Peter Brossow itu melakukan kritik terhadap pemerintah kerajaan Belanda bahwa seharusnya tanah jajahan itu harus diperhatikan. Kemudian Peter Brossow itu kemudian melakukan kritik terhadap parlemen di kerajaan Belanda. Nah, salah satu yang merespon yaitu Konrad Theodore van Deventer, yaitu seorang politikus. Kemudian van Deventer ini memuat tulisan yang berjudul Hutang Budi, bahwa kerajaan Belanda itu memiliki hutang budi yang harus dibayarkan kepada rakyat di tanah jajahan. Jadi sudah sewajarnya bahwa hutang budi itu harus dilunasi. Jadi uang yang masuk ke dalam kas kerajaan Belanda itu harus dikembalikan ke tanah jajahan. Kemudian Ratu Wilhelmina itu kemudian memunculkan kebijakan baru di tanah jajahan, yaitu politik balas budi. Nah, kebijakan balas budi ini kemudian terangkum dalam Trias van Deventer. Apa saja kebijakannya itu? Nah, kebijakannya itu ada 3 program penting politik etis. Yang pertama irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Kita mulai dari irigasi. Irigasi ini adalah pengairan. Jadi tujuan dari dilakukannya irigasi itu adalah untuk agar produktivitas pangan meningkat. Jadi sawah-sawah milik petani pribumi itu harus diirigasi gunanya untuk meningkatkan produksi pangan di tanah jajahan. Jadi irigasi itu seperti membuat bendungan, kemudian pengairan sawah rakyat di Hindia Belanda. Selanjutnya, transmigrasi. Transmigrasi tujuannya yaitu adalah pemerataan penduduk dari yang daerah padat ke daerah yang jarang. Yang padat penduduk itu adalah daerah Pulau Jawa, kemudian mereka dipindahkan ke daerah luar Pulau Jawa yang jarang. Tujuannya jelas adalah untuk pemerataan penduduk di Hindia Belanda saat itu.
Kemudian yang ketiga adalah edukasi. Edukasi ini adalah tujuannya adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia di Hindia Belanda. Kemudian mulailah dibangun sekolah-sekolah. Nah, di sini ada beberapa sekolah. Jadi untuk sekolah itu dibedakan ya antara pribumi, golongan Eropa, dan juga untuk bangsawan atau kaum elit di Hindia Belanda saat itu. Untuk pribumi, ini ada sekolah desa atau folk school. Lama belajarnya 3 tahun, dan materinya cuma baca, tulis, hitung. Setelah lulus dari sekolah desa, kemudian melanjutkan di sekolah lanjutan atau lebih dikenal dengan nama sekolah Ongkoloro. Kemudian kalau untuk sekolah bangsa Eropa itu sangat eksklusif. Di sini yang pertama ada ELS, European Lager School, yaitu sekolah khusus untuk bangsa Eropa. Lama belajarnya 7 tahun dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Belanda. Setelah lulus dari ELS, itu ada namanya HBS, Hoge Burger School. Jadi HBS ini lama belajarnya adalah 5 tahun. Kalau ELS ini setingkat dengan SD, kalau HBS ini penggabungan antara SMP dan juga SMA, jadi 5 tahun. Kalau sekarang adalah seperti akselerasi lah. Kemudian yang ketiga, sekolah untuk timur asing atau untuk umum. Ini diperuntukkan oleh golongan elit, anak-anak para bangsawan. Kalau untuk setingkat SD itu ada HIS, Hollander ada HIS yang setingkat dengan SD. Lama belajarnya yaitu 7 tahun, bahasa yang digunakan dalam pengantar pembelajaran itu adalah bahasa Belanda. Kemudian HIS, setelah lulus dari HIS, kemudian melanjutkan ke MULO. MULO ini setingkat dengan SMP. Lama waktu belajarnya adalah 3 tahun. Setelah lulus dari MULO, kemudian melanjutkan ke AMS atau setingkat dengan SMA. AMS ini Allgemeine Middelbare School. Lama waktu belajarnya 3 tahun. Nah, setelah lulus dari AMS maupun HBS itu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Saat itu ada Stovia, itu sekolah untuk kedokteran, kemudian Osvia, dan lain sebagainya. Politik etis itu sangat bagus sekali jika dilihat secara teori, yaitu sebagai politik balas budi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di tanah jajahan. Tapi tetap saja namanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, jelas saja tujuannya tidak lain adalah untuk kepentingan pemerintah Belanda sendiri. Makanya politik etis ini ada penyelewengan. Dari ketiga-tiga program ini semuanya terjadi penyelewengan. Dari irigasi yang harusnya yang diirigasi ini adalah sawah milik petani. Tetapi diselewengkan saluran irigasi itu ternyata untuk perkebunan milik swasta. Jadi untuk sawah rakyat pribumi itu ya tidak ada irigasi, irigasinya ya buat sendiri. Kemudian transmigrasi. Transmigrasi yang tujuannya tadi adalah untuk pemerataan,
ternyata mereka ditransmigrasikan untuk menjadi kuli di perkebunan swasta. Jadi banyak sekali kuli-kuli atau orang-orang yang mendaftar menjadi transmigrasi, kemudian ditransmigrasikan ke luar Jawa, salah satunya adalah ke Deli Serdang. Nah, ada juga yang ditransmigrasikan ke Suriname. Jadi tidak heran kenapa di Suriname itu banyak sekali orang Jawa. Kemudian banyak sekali para transmigrasi yang menjadi kuli itu kembali ke Jawa lagi. Nah, untuk menyikapi hal tersebut, kemudian pemerintah Hindia Belanda kemudian membuat undang-undang, yaitu Kuli Ordonansi, yang mengatur tentang kuli kontrak. Kemudian ada juga Polisantie, yaitu hukuman bagi kuli yang melanggar aturan atau kembali ke daerah asal. Yang ketiga, edukasi. Untuk edukasi, ini penyelewengannya adalah bukan untuk meningkatkan sumber daya manusia di tanah jajahan, tetapi malah untuk memenuhi kebutuhan tenaga administrasi rendahan. Selain itu juga, yang sekolah itu hanya kalangan berduit dan para kaum bangsawan yang dapat sekolah. Selanjutnya, edukasi itu menjadi program yang paling berpengaruh bagi masyarakat Hindia Belanda. Dari edukasi ini kemudian menghasilkan golongan elit baru di struktur tatanan masyarakat Hindia Belanda. Jadi dari tiga program politik etis yang paling berpengaruh itu adalah edukasi. Dari edukasi kemudian menghasilkan golongan elit baru, dan golongan elit baru ini banyak yang berpikiran maju serta semakin sadar terhadap penindasan-penindasan yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Golongan elit baru ini banyak yang berprofesi sebagai dokter, guru, jurnalis, dan aparatur negara. Nah, untuk kesimpulannya, program edukasi itu kemudian melahirkan golongan terpelajar yang nantinya menggerakkan pergerakan nasional di Hindia Belanda. Oke, untuk pembelajaran sejarah Indonesia cukup sampai di sini. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.